Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjut, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan menyukai video ini. Mari kita bangun channel ini agar tetap menjadi wasilah yang baik dalam menyebarkan kebaikan di dunia dan akhirat. Bagi Anda yang telah subscribe dan menonton video ini, saya doakan semoga selalu dilancarkan usahanya oleh Allah dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Orang tua adalah sosok penting dalam hidup kita. Kehadiran mereka memberikan pengalaman dan pengaruh yang besar, mulai dari mengenalkan kita pada berbagai benda dan warna hingga pelajaran hidup yang berharga. Mereka tidak hanya memberikan pengalaman manis, tetapi juga menghadapi liku-liku kehidupan. Cinta orang tua seringkali sederhana, seperti ayah yang rela menunda membeli sesuatu yang baru demi memenuhi kebutuhan anaknya. Di sebuah desa kecil yang damai, hidup seorang ayah penuh kasih bernama Pak Rusman. Pak Rusman adalah seorang pria baik hati yang selalu tersenyum, meskipun hidupnya penuh tantangan. Ia memiliki dua anak yang sangat dicintai, Lesmana, anak kandungnya, dan Tia, anak angkatnya. Lesmana adalah anak yang penuh semangat petualangan. Ia sering melakukan hal-hal nakal dan kadang menyusahkan ayahnya. Lesmana sering terlambat pulang sekolah, menorehkan coretan di dinding, dan kadang tidak mengikuti perintah Pak Rusman. Meskipun begitu, Pak Rusman tetap mencintai Lesmana sepenuh hati dan berusaha mendidiknya dengan baik. Tia, di sisi lain, adalah anak yang patuh dan rajin. Ia selalu membantu Pak Rusman dengan pekerjaan rumah dan mematuhi peraturan. Tia sangat mencintai Pak Rusman dan berusaha untuk menjadi anak yang baik agar tidak membuatnya khawatir. Suatu hari, Lesmana melakukan kesalahan besar dengan bermain petasan di dalam rumah tanpa izin, menyebabkan kebakaran kecil yang menghanguskan beberapa barang berharga. Pak Rusman sangat marah dan kecewa, namun ia tetap menunjukkan kasih sayangnya. Pak Rusman marah, Lesmana, tapi kamu tetap anak ayah dan tidak ada yang bisa menggantikan tempatmu di hati ayah. Kita akan belajar dari kesalahan ini bersama-sama dan kamu akan bertanggung jawab, kata Pak Rusman. Setelah peristiwa kebakaran, Lesmana masih belum sepenuhnya belajar dari kesalahannya. Ia memutuskan untuk kebut-kebutan dengan sepeda motor temannya tanpa izin. Kecepatan tinggi membuatnya kehilangan kendali dan menabrak seorang pejalan kaki yang tengah menyeberang jalan. Orang yang ditabrak terluka cukup serius dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Pak Rusman datang ke lokasi kejadian dengan rasa cemas dan sedih. Ia tahu bahwa ia harus bertanggung jawab atas tindakan anaknya. Pak Rusman segera menghubungi keluarga pejalan kaki dan menyampaikan permintaan maaf serta kesiapannya untuk mengganti rugi semua biaya pengobatan dan kerugian lainnya. Setelah bertemu, mereka sepakat bahwa Pak Rusman akan menanggung semua biaya pengobatan dan kompensasi atas kerugian yang dialami keluarga tersebut. Meskipun ini adalah beban besar, Pak Rusman merasa ini adalah cara yang adil untuk menangani masalah. Selama proses pemulihan pejalan kaki yang terluka, Lesmana merasa sangat menyesal atas tindakannya. Pak Rusman dan Tia terus memberikan dukungan moral kepada Lesmana, dan mereka semua belajar dari kesalahan ini bersama-sama. Lesmana mulai menyadari bahwa tindakan tidak bertanggung jawab dapat berdampak buruk pada orang lain dan keluarga yang dicintainya. Meskipun Lesmana sering menimbulkan kesulitan, Tia tetap patuh dan berprestasi di sekolah. Pak Rusman sangat bangga dengan prestasi Tia dan tetap mencintai kedua anaknya dengan penuh kasih sayang. Tia dikenal sebagai anak yang rajin belajar dan selalu meraih nilai tertinggi di sekolah. Suatu hari, sekolah mengadakan kompetisi ilmiah tingkat nasional. Semua guru dan teman sekelasnya percaya bahwa Tia adalah calon kuat untuk meraih juara. Tia mempersiapkan diri dengan tekun dan bersaing dengan keras. Usahanya membuahkan hasil, Tia berhasil meraih juara pertama dan membawa prestasi gemilang untuk sekolahnya.
Ketika Pak Rusman mendengar kabar bahwa Tia telah meraih juara nasional, ia merasa sangat bahagia dan bangga. Ia terharu melihat delesmanasi dan kerja keras Tia. Pak Rusman tahu bahwa keberhasilan Tia adalah hasil dari usahanya sendiri dan ia selalu mendukung Tia dalam segala hal yang ingin dicapainya. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan Lesmana semakin mendalam. Meskipun Pak Rusman selalu berusaha memberikan perhatian yang sama pada keduanya, Lesmana merasa bahwa ayahnya lebih bangga dan lebih sayang kepada Tia karena prestasinya yang gemilang. Lesmana merasa seperti anak yang kurang berharga dalam keluarga. Suatu hari, Lesmana tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Ia duduk bersama Pak Rusman di ruang keluarga dan mulai berbicara dengan tulus. "Ayah, aku tahu Tia meraih juara dan itu luar biasa. Tapi aku merasa aku tidak penting. Aku juga punya bakat dan keunikan sendiri. Aku butuh dukunganmu juga," ungkap Lesmana dengan perasaan mendalam. Pak Rusman merespons dengan lembut, "Lesmana, ayah tahu kamu merasa tidak cukup. Tapi ingat, ayah selalu mencintai kamu tanpa syarat. Tidak ada yang bisa menggantikan tempatmu dalam hati ayah. Kamu memiliki bakatmu sendiri yang membuat ayah bangga." Pak Rusman juga mengambil waktu untuk berbicara dengan Tia tentang perasaan Lesmana. Tia merespons dengan bijaksana, menyatakan bahwa dia tidak pernah bermaksud membuat Lesmana merasa tidak cukup. Mereka berdua akhirnya berjanji untuk saling mendukung satu sama lain dalam mencapai impian dan tujuan masing-masing. Suatu hari, Lesmana mendekati Pak Rusman dengan permintaan besar. Ia sangat menginginkan motor baru yang sedang tren di kalangan teman-temannya. Lesmana tahu motor tersebut cukup mahal, tetapi ia sangat tergoda untuk memilikinya. "Pak Rusman, aku sangat ingin motor itu. Aku tahu itu mahal, tapi aku benar-benar ingin memilikinya," kata Lesmana dengan penuh harapan. Pak Rusman menjawab dengan lembut, "Lesmana, ayah tahu kamu sangat menginginkan motor itu. Tapi saat ini kita tidak memiliki cukup uang untuk membelinya. Kita harus mengutamakan kebutuhan keluarga dan keuangan yang lebih penting." Lesmana merasa kecewa dan sedih, tetapi dia juga tahu bahwa ayahnya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga. Beberapa hari kemudian, Tia mendekati Lesmana dengan wajah serius. "Lesmana, aku tahu motor itu sangat penting bagimu. Aku ingin membantumu mewujudkannya. Aku punya uang tabungan dari hadiah ulang tahun dan hadiah lainnya. Aku bersedia memberikannya kepadamu untuk membantu membeli motor itu," kata Tia. Pak Rusman, yang sangat mencintai anak-anaknya, merasa terharu tapi juga khawatir. Ia tidak memiliki cukup uang untuk melunasi sisa biaya motor tersebut. Dalam kebingungannya, Pak Rusman mencari solusi dengan cara mencari pinjaman. Ia pergi ke bank setempat, tetapi permohonannya ditolak karena riwayat kreditnya yang tidak terlalu baik. Namun, Pak Rusman tidak menyerah. Ia mencari bantuan dari teman-teman dan saudara-saudaranya. Beberapa dari mereka memberikan pinjaman dengan persyaratan yang wajar, sementara yang lain membantu mencarikan opsi lain untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan. Akhirnya, setelah berusaha keras, Pak Rusman berhasil mengumpulkan dana yang cukup untuk melunasi sisa biaya motor. Lesmana merasa sangat bahagia ketika motor impiannya akhirnya menjadi kenyataan. Namun, suatu sore setelah pembelian motor barunya, Lesmana datang ke ruang keluarga dengan wajah murung dan marah. Ia terlihat sangat frustrasi dan kecewa. Pak Rusman mendekati Lesmana dengan lembut dan bertanya, "Ada apa, Nak? Apa yang membuatmu marah?" Lesmana dengan emosi memuncak menjawab, "Aku tidak ingin motor ini lagi. Ini semua kesalahanmu. Aku tidak mau uangmu yang kotor ini. Aku ingin motor yang lebih bagus, bukan yang ini." Pak Rusman tersenyum lembut dan berkata, "Lesmana, ayah memahami perasaanmu. Aku tahu motor ini mungkin tidak sesuai dengan yang kamu bayangkan. Tapi ingatlah, dalam hidup ini kita tidak selalu memiliki semua yang kita inginkan. Motor ini mungkin bukan yang paling mahal, tapi ini adalah bentuk kasih sayang ayah untukmu. Ayah ingin kamu selalu aman dan bahagia saat berkendara." Suatu hari setelah lulus SMA,
Tia dan Lesmana merasa saatnya untuk mengambil langkah baru dalam hidup mereka. Mereka ingin merantau dan mengejar impian yang lebih besar di luar desa kecil mereka. Mereka duduk bersama Pak Rusman dan Ibu Lasri untuk membicarakan keputusan mereka. Tia dan Lesmana, kami tahu kalian berdua siap untuk menghadapi tantangan baru dan kami mendukung keputusan kalian. Kami akan selalu mendukung apapun yang kalian pilih, ujar Pak Rusman dengan penuh rasa hormat. Setelah perpisahan yang emosional dengan keluarga dan desa, Tia dan Lesmana memulai perjalanan mereka menuju kota besar untuk mengejar impian. Tia memutuskan untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Hong Kong. Keputusan ini tidaklah mudah, tetapi Tia ingin membantu keluarganya dan mengumpulkan pengalaman hidup yang berharga di luar negeri. Sementara itu, Lesmana memilih untuk bekerja di Jakarta, mengejar karir di bidang teknologi informasi di salah satu perusahaan teknologi ternama. Meskipun mereka berada di tempat yang berbeda, Tia dan Lesmana tetap berkomunikasi secara rutin, saling mendukung, dan berbagi pengalaman hidup. Mereka selalu merindukan keluarga mereka di desa dan berbicara tentang rencana masa depan. Tia mengirimkan sebagian uangnya kepada keluarganya di desa. Namun, Lesmana menghadapi kenyataan pahit ketika ia dipecat dari pekerjaannya karena mencuri dan sering bolos kerja. Ini adalah momen sulit dalam hidupnya. Lesmana merasa sangat malu dan menyesal. Setelah menerima berita pemecatannya, Lesmana pulang ke rumah dengan perasaan hancur dan ingin mendekatkan diri kembali dengan keluarganya. Saat di rumah, Lesmana menghadap Pak Rusman dan Ibu Lasri dengan perasaan takut dan khawatir. Ayah, Ibu, aku terlibat dalam tindakan yang salah. Aku mencuri dan sering bolos kerja. Aku sangat menyesal, ujar Lesmana dengan suara penuh penyesalan. Pak Rusman dan Ibu Lasri merasa terkejut dan kecewa, tetapi mereka juga merasa bangga karena Lesmana berani mengakui kesalahannya. Mereka tahu bahwa langkah pertama menuju pemulihan adalah mengakui kesalahan. Pak Rusman berkata dengan lembut, "Lesmana, apa yang kamu lakukan salah dan kami sangat kecewa. Namun, kami juga bangga bahwa kamu berani mengakui kesalahanmu. Sekarang adalah saatnya untuk memperbaiki semuanya dan memulai yang baru." Setelah Lesmana mengakui kesalahannya, Pak Rusman dan Ibu Lasri memberikan dukungan moral yang penuh makna. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan ini dan berusaha untuk memperbaiki diri, kata Pak Rusman. Kami akan selalu mendukungmu dalam proses pemulihan ini. Ibu Lasri menambahkan, Lesmana, kamu harus mengambil tanggung jawab atas perbuatanmu dan berusaha untuk memperbaiki diri. Kami ingin kamu belajar dari kesalahan ini dan menjadi pribadi yang lebih baik. Lesmana berjanji akan mengambil tanggung jawab atas tindakannya dan berusaha keras untuk memperbaiki diri. Meskipun momen ini sulit, ia melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar dari kesalahannya. Di kampung halaman, kehidupan terus berjalan. Suatu hari, Pak Rusman jatuh sakit dengan penyakit serius, dan keluarga sangat khawatir atas kesehatannya. Sebagai tulang punggung keluarga, kondisi Pak Rusman yang memburuk memberikan tekanan emosional dan finansial yang besar. Tia, yang bekerja sebagai TKW di Hong Kong, merasa sangat prihatin dengan kondisi ayahnya. Meskipun ia berada jauh, Tia merasa bertanggung jawab untuk membantu keluarganya dalam situasi sulit ini. Ia mulai mengirimkan sebagian besar penghasilannya kepada keluarga untuk memastikan Pak Rusman mendapatkan perawatan medis yang baik dan biaya pengobatannya terpenuhi. Tia juga berbicara dengan dokter dan ahli kesehatan untuk mendapatkan saran mengenai pengobatan yang diperlukan. Selama masa sulit ini, Tia terus berkomunikasi dengan keluarganya melalui telepon dan pesan teks, memberikan dukungan moral kepada Ibu Lasri dan Lesmana, serta memastikan bahwa mereka merasa tidak sendirian dalam menghadapi krisis kesehatan Pak Rusman. Meskipun ia tidak bisa berada di sana secara fisik, Tia selalu ada untuk mendukung mereka dengan cara yang ia mampu. Pak Rusman sangat berterima kasih atas bantuan uang dari Tia. Ia tahu anaknya bekerja keras dan mengorbankan sebagian besar penghasilannya untuk membantu keluarga.
Tia adalah contoh nyata dari anak yang peduli dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Lesmana, yang selama ini mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tuanya, mulai merasa tidak nyaman dengan tanggung jawab merawat orang tua. Tanpa sepengetahuan Tia, Lesmana memutuskan untuk membawa orang tuanya ke panti jompo. Ia merasa bosan dengan keluhan ayahnya yang sering sakit dan merasa tertekan karena selalu dimintai tolong. Lesmana berpikir bahwa Tia, yang bekerja di luar negeri, hanya perlu mengirim uang sementara dirinya mengurus semua hal di rumah. Pada hari yang ditentukan, Lesmana berpura-pura membawa orang tuanya ke rumah sakit, tetapi sebenarnya ia membawa mereka ke panti jompo yang kondisinya sangat buruk. Lesmana sengaja memilih panti jompo yang jauh dari rumah, tidak peduli dengan kondisi tempat tersebut. "Bu, ini adalah tempat baru untuk kalian. Sekarang kalian akan tinggal di sini sampai tua," kata Lesmana dengan dingin. Ibu Lastri, dengan penuh rasa kecewa, bertanya, "Lesmana, kenapa kamu membawa kami ke sini? Ayahmu sedang sakit, kenapa kamu tidak membawanya ke tempat yang lebih baik?" Lesmana menjawab dengan ketus, "Aku sudah muak melihat ayah yang sakit-sakitan terus. Aku juga harus menikah, dan aku malu punya orang tua yang selalu sakit-sakitan." "Astagfirullah, Lesmana, orang tuamu sudah merawatmu dengan penuh kasih. Kenapa kamu tega begitu?" tanya Ibu Lastri dengan air mata. "Udahlah, biarkan Lesmana melakukan apa yang diinginkannya. Bapak dan Ibu, nanti Lesmana jenguk seminggu sekali," kata Lesmana dengan nada sinis. Namun, kenyataannya, Lesmana tidak pernah datang menjenguk orang tuanya. Beberapa bulan berlalu, Lesmana bersantai di rumah dengan uang kiriman dari Tia, sengaja tidak memberitahu Tia bahwa Pak Rusman sudah berada di panti jompo. Lesmana menikmati uang Tia tanpa harus bekerja. Suatu hari, sebuah becak motor berhenti di depan rumah Lesmana, membawa sepasang suami istri tua yang terlihat memberikan uang kepada pemudinya. Mereka bergandengan tangan dan mengetuk pintu rumah. "Assalamualaikum," sapa mereka. "Waalaikumsalam. Ayah, Ibu, kok kalian bisa ada di sini?" tanya Lesmana dengan bingung. "Ayah dan Ibu kangen sama kamu, makanya kami datang ke sini," kata Ibu Lastri sambil membuka tangan untuk memeluk anaknya. Meskipun enggan, Lesmana membalas pelukan orang tuanya. Pak Rusman dan Ibu Lastri kembali ke rumah lama mereka, tetapi kali ini sebagai tamu, bukan sebagai anggota keluarga. Lesmana tidak menawarkan makanan atau minuman kepada mereka. Ia malah enak-enakan menonton televisi sambil tiduran di rumah. "Lesmana sudah dewasa ya, Pak?" tanya Ibu Lastri. "Iya, Bu," jawab Pak Rusman. "Alhamdulillah, kita sudah membesarkan anak kita dengan baik meski kadang nakal." "Pak Rusman, Ibu, sampai kapan kalian di sini?" tanya Lesmana dengan ketus. "Oh, sebentar lagi pulang," jawab Ibu Lastri. "Kamu terganggu." "Ya sudah, nanti Lesmana antar," kata Lesmana. Lesmana akan sewa mobil dulu, lanjutnya, lalu pergi keluar rumah. Mendengar kepedulian dari anaknya, Pak Rusman dan Ibu Lastri merasa senang dan bangga, mengira Lesmana sudah berubah menjadi lebih baik. Namun, mobil yang disewa Lesmana tidak menuju panti jompo. Alih-alih, mobil itu melaju menuju tempat pembuangan. Lesmana menghentikan mobilnya di sebuah tempat yang dikelilingi bau busuk yang tak tertahankan. Di sana terdapat gunungan sampah yang menggunung, dan di antara tumpukan sampah itu terdapat beberapa kotak kardus yang diterangi oleh bohlam lampu. Rupanya, kotak kardus itu adalah tempat tinggal para pemulung di sana. Pak Rusman dan Ibu Lastri kebingungan melihat sekeliling mereka. "Kenapa kita berhenti di sini, Nak?" tanya Pak Rusman. "Mobilnya mau kehabisan bensin." "Yah," jawab Lesmana. "Lalu bagaimana?" tanya Ibu Lastri cemas. "Ayah dan Ibu turun dulu di sini. Lesmana mau cari pom bensin dulu. Kalau mogok di jalan, nggak enak sama teman Lesmana yang minjamkan mobil ini," kata Lesmana. Pak Rusman dan istrinya menuruti permintaan Lesmana. Mereka turun dari mobil sambil membawa barang bawaan mereka. Lesmana juga memberikan uang 100.000 rupiah kepada mereka.
Barangkali mau jajan di sekitar sini, katanya. Keduanya menerima uang itu dengan senang hati, menganggapnya sebagai pemberian dari anak kesayangan mereka. Namun, 1 jam, 2 jam, bahkan hingga hari berganti, Lesmana tidak pernah kembali menjemput mereka. Penduduk sekitar tempat pembuangan akhir merasa kasihan melihat pasangan tua tersebut. Mereka tahu bahwa Pak Rusman dan Ibu Lastri sedang dibuang oleh anaknya, tetapi tidak tega memberitahu kenyataan pahit itu. Akhirnya, salah satu pemulung meminta seorang mahasiswa yang lewat di sana untuk membantu. Mahasiswa itu tersentuh dengan cerita si pemulung. Ia memutuskan untuk memfoto Pak Rusman dan Ibu Lastri, lalu mengunggahnya di media sosial. Foto tersebut segera menjadi viral dan menjadi berita hangat di televisi dan media sosial. Publik mengutuk tindakan Lesmana dan melaporkannya ke polisi. Berita itu sampai ke Hong Kong, dan Tia sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa kakaknya tega membuang kedua orang tua mereka. Tia menangis meratapi nasib kedua orang tuanya. Meskipun ia tahu bahwa uang yang ia kirim selama ini diambil oleh Lesmana, ia merasa harus segera pulang ke Indonesia untuk mendukung orang tuanya. Tia mulai merencanakan langkah-langkah untuk kembali ke Indonesia. Kesejahteraan dan kebahagiaan orang tuanya menjadi prioritas utama baginya. Setelah beberapa waktu, Tia memutuskan untuk pulang. Sebelum itu, ia menghubungi temannya di Indonesia untuk membantu mencari tempat tinggal baru di kota. Tia berniat membeli rumah untuk ditempati bersama orang tuanya. Setelah semuanya siap, ia segera memesan tiket pulang ke Indonesia dan terbang ke Jakarta. Dari Jakarta, Tia langsung menuju tempat pembuangan akhir yang viral itu. Dengan air mata yang terus mengalir, Tia tiba di tempat tersebut. Ia tidak menyangka bahwa Lesmana bisa berbuat sekejam itu. Setelah bertanya ke sana kemari, seorang pemulung mengantarnya ke tempat Pak Rusman dan Ibu Lastri tinggal. Tia berlari dan membuka pintu kayu tempat mereka tinggal. "Ayah, Ibu," teriak Tia. "Masya Allah, Mei, anakku," teriak Ibu Lastri sambil menangis. Pertemuan itu penuh dengan air mata kebahagiaan. Tia sangat prihatin melihat kondisi kedua orang tuanya. Ia segera membawa barang-barang mereka dan mengajak mereka pergi dari tempat itu. Pertemuan yang haru itu disaksikan oleh penduduk sekitar, yang mendoakan kebaikan untuk mereka. Kedatangan Tia adalah kejutan besar bagi orang tuanya. Mereka merasa sangat bahagia dan terharu melihat rumah baru mereka. Tia dengan penuh kasih sayang membimbing orang tuanya masuk ke rumah yang telah disiapkannya. Rumah baru itu bukan hanya tempat tinggal yang nyaman, tetapi juga simbol kasih sayang dan pengorbanan Tia kepada keluarganya. Di sisi lain, polisi menggeledah rumah Lesmana. Ketika itu, Lesmana sedang menonton TV sambil tiduran. Ia langsung disergap dan dibawa ke kantor polisi untuk didakwa. Kabar penangkapan Lesmana tersebar luas di media sosial, dan lebih banyak lagi netizen yang mengutuk serta menyumpahinya. Kini, Lesmana mendekam di penjara karena perbuatannya. Ia menangis dan terus-menerus meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Namun, Tia tidak mengizinkan kedua orang tua itu bertemu Lesmana secara rutin. Tia hanya mengizinkan Pak Rusman bertemu Lesmana setahun sekali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak kisah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.